Hai, salam jumpa kembali dengan Ibu Guru Christine. Apa kabar anak-anak? Harapan Ibu Guru, kalian semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam, panas dan perpindahannya, kelas 5, tema 6. Panas dan perpindahannya, kelas 5, subtema 2. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa seperti di gambar? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan untuk memasak? Ya, kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita, dan kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah terpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian singkat berikut ini. Perpindahan panas. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Peristiwa konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku sebagai kalor, orang yang memindahkan buku sebagai zat perantara. Jadi, hanya buku yang berpindah. Kamu dan teman-temanmu tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah. Zat perantaranya tetap. Kamu dapat melakukan berikut. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Sebuah sendok dari logam. 2. 200 ml air. 3. Sebuah gelas bening. Cara kerja. 1. Masukkan air hangat ke dalam gelas bening. 2. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. 3. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. 4. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Catatlah apa yang kamu rasakan. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya sampai air itu mendidih. Peristiwa konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik, dan
udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi di siang hari, karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Radiasi. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kegiatan menghangatkan tubuh menggunakan api sebagai sumber energi panas. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa zat perantara. Bagaimana panas dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor atau penghantar panas yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi, kalor atau panas dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Jadi, perpindahan kalor atau panas secara radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa zat perantara. Untuk lebih jelasnya, lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan: 1 batang lilin, 2 korek api, 3 penggaris. Cara kerja: nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. 2. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. 3. Pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan, catatlah. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.